Biasanya kalau orang semangatnya kendor itu biasanya udah membayangkan hasilnya dulu. Wah, cabai harganya 100.000. Wah, cabai harganya 120 misalnya seperti itu. Udah membayangkan harga cabai mahal. Kita itu kalau nanam cabai jangan bayangkan harga mahal. Bayangkan resiko yang akan kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Martoyo, sarjana hukum. Kebetulan kita seorang petani ya, seorang petani cabai rawit ya, rawit ori 212. Di belakang saya ada ini umur 1 bulan ya. Kita perkenalkan, ini rawit umur 1 bulan, kondisinya seperti itu. Alhamdulillah kalau dilihat dari pertumbuhannya sudah ada harapan. Alamatnya di Surirejo, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Kalau budidaya cabai saya udah lama, Mas. Kita dari kecil memang petani cabai ya, dari kecil ikut bapak dulu ya, ikut bapak ibu saya bertani cabai rawit. Jadinya saya udah berapa puluh tahun, mungkin udah lama ya, lebih dari 15 tahun saya berkecimpung di dunia pertanian cabai. Kesehariannya kebetulan saya berdinas di Satbrimobda DIY Batalion C Pelopor ya, yang berkantor di Bansiro, Yogyakarta. Kalau petani itu sebenarnya kalau menurut saya itu keren sekali. Karena apa? Di samping kita bisa mendapatkan hasil dari kita menanam cabai, kita juga mendapat gimana ya, istilahnya untuk olahraga ya, kita kesehatan. Jelas itu kalau nomor satu saya kesehatan. Kalau untuk hasil tak pikir belakang, yang penting badan saya sehat, bisa bergerak, kena panas. Jadi otomatis kalau dengan badan sehat kita bisa mencari tambahan lah. Dengan bertani ada hasil, ya alhamdulillah. Itu semakin sehat lagi kita. Kalau untuk di daerah sini yang paling keren, yang paling bisa menjanjikan cuma cabai, Mas. Kalau yang untuk tanaman yang lain tuh kurang ya. Misalnya untuk padi misalnya, kalau padi itu kan sekedar untuk mengolah tanah saja. Dan padi itu kalau rata-rata di sini itu tidak ada yang jual padi, jual gabahnya itu nggak ada. Rata-rata gabah itu kita tumpuk di rumah untuk stok sendiri. Jadinya namanya orang kampung kalau udah lihat stok gabahnya tinggi, udah senang. Dalam 1 tahun ke depan kita tidak akan nempur beli beras lah. Kita tidak akan beli beras karena beras sudah punya sendiri. Jadi kita tinggal nyari lauk, sayur di sawah semua ada. Hemat, Mas. Ya, kalau masalah takut itu sebenarnya kan pribadi masing-masing ya. Kalau seperti kita ya kebetulan kita mentalnya mental berjuang. Jadinya kalau baru jatuh 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali kita tetap bangkit kita. Pokoknya ya kita semangat ya. Dengan semangat kita gimana caranya, terus kendalanya apa, kemarin kok bisa jatuh, kita cari solusi yang terbaik. Kita cari kendalanya apa, kemarin kok bisa tanaman saya kurang bagus, itu kita cari. Biasanya kalau orang semangatnya kendor itu biasanya udah membayangkan hasilnya dulu. Wah, cabai harganya 100.000. Wah, cabai harganya 120 misalnya seperti itu. Udah membayangkan harga cabai mahal. Kita itu kalau nanam cabai jangan bayangkan harga mahal. Bayangkan resiko yang akan kita terima. Suatu saat kita pasti mengalami. Apalagi bertani 1, 2, 3 kali, apalagi sudah puluhan tahun, pasti mengalami pahit getirnya bertani cabai. Karena kita bertani cabai kalau sudah membayangkan yang indah-indah, nanti hasilnya di luar perkiraan kita pasti ya kecewa lah. Kecewa, terus berhenti bertani cabai. Tapi kalau kita membayangkan susahnya dulu, insya Allah kita bisa bertahan. Ada banjir, kalau nggak ada banjir, misalnya tanaman udah bagus, tinggi, sudah lebat, ada angin puting beliung. Di sini ada, Mas, angin puting beliung itu ada sering. Ya itu kan bikin tanamannya roboh, akhirnya mati. Kalau nggak ya pas hujan banjir. Karena ada banjir ini, cabai itu 2 jam kerendam air itu pasti layu. Kalau layu ya, kalau sudah layu kita memang nggak bisa benahi. Kalau sudah layu loh, karena itu kan sudah rusak akarnya, karena fusarium sudah nyebar. Satu-satunya jalan ya kita bongkar, lalu olah ulang lagi. Itu bisa kita sterilkan dulu lahan-lahannya. Nggak mesti, Mas, nggak mesti. Ya pernah saya ngalami 10.000 batang mati, itu ya pernah. 2.000, 3.000 udah biasa. Cuman karena kita nanamnya banyak tempat ya, yang satu nggak berhasil, yang satu berhasil. Ya saling mengisi lah. Kalau garapan saya sementara ini baru 5 hektar ini. Tapi nanamnya nggak serentak. Kalau serentak ya kalau kita jatuh bener. Makanya kita nanamnya bertahap. Cintailah pekerjaanmu dulu. Dengan kamu mencintai pekerjaan, kamu pasti akan mencari solusinya apa yang terbaik. Ya ada kendala pasti mencari. Jadi semangatnya timbul dari situ. Yang penting cintailah pekerjaanmu dulu. Ya saya jadi petani, saya harus mencintai petani. Caranya gimana saya harus mencintai, harus saya cari.
Di Jogja ini anggota BRIMOB ada hampir sekitar 1000-an. Mungkin yang seperti saya ya cuma saya sendiri. Karena di situ kita menghilangkan rasa malas itu yang susah. Ya saya jam 3 udah bangun Mas, jam 3 bangun. Waktunya subuh ya kita istirahat subuhan, setelah itu lanjut lagi. 6:30 harus pulang. Saya pasti bawa jam. Jam 7 harus mandi ya. Mandi 7:15 udah berangkat, jam 8 udah di kantor. Sudah berkumpul dengan rekan-rekan di kantor. Pulangnya sore habis jam 3. Pulang kok tidak istirahat di rumah, kita langsung ke sawah lagi, ganti sepatu aja. Ke sawah sampai mau maghrib itu kita tiap hari. Itulah itu yang kadang orang susah meniru di situ. Mungkin 1001 aja yang kuat itu. Dengan hati yang seneng, menyenangi itu kita nggak capek Mas. Kalau kita yang ini nanamnya cabai ori 212 Mas, dari Aurasid ya. Kita memang memang nanamnya ori terus gitu. Karena sekarang udah bermunculan cabai ori tiruan itu banyak, tapi hasilnya saya nyoba itu ya kurang maksimal. Yang terbagus tetap ori 212. Baik dari produksinya, ya beratnya luar biasa kalau ori 212. Ya untuk saat ini kan banyak masyarakat itu ketakutan karena virus bule. Ya kan virus bule kuning semua. Tapi saya nekat lah, ini bisa dilihat ya, yang kuning ada berapa biji kan gitu. Ini hasil nekat aja sebenarnya. Yang penting kita main kimianya jangan terlalu banyak. Kita perbanyak yang untuk pembedah tanah. Pakainya ya modelnya ya pakai bakteri-bakteri itu Mas. Kita pakai bakteri-bakteri, pakai M29, M21, macam-macam. Banyak. Itu ada di toko pertanian, ada semua. Tinggal kadang kan petani itu senangnya yang kalau mupuk itu begitu langsung kelihatan ya kimia kalau seperti itu. Memang kita harus bermainnya harus di tanah dulu. Kita benahi di tanahnya. Ini lahan bekas semua Mas. Ini bukan lahan baru nih. Kita tanam ini bekas, yang ini ya bekas. Kalau yang ini bedengan ini pupuknya kita pakai 3 macam. Yang kemarin kita masukkan itu ada kotoran kambing, sapi, sama kotoran ayam. Semua kita fermentasi di bedengan dengan M21 dan M29. Kita fermentasi di situ, kita diamkan selama 1 bulan, baru kita tanami. Jadinya pupuknya udah jadi. Kalau begitu kita selesai langsung kita tanami, itu biasanya layu fusarium Mas. Ya, layunya tingkat kelayuannya banyak yang layu mati itu. Padahal itu nek dicabut nanti nyebar ke kanan kiri. Ada itu kita mainnya pakai mikroba itu. Trichoderma kita main trichoderma juga. Karena trichoderma kan jamur yang untuk ngelawan jamur upas itu, jamur yang fusarium itu. Itu harus kita kendali untuk pembenah tanahnya kalau seperti itu. Ya asal kita netralkan pH-nya nanti insya Allah bisa. Kita pakai NPK, cuman ya nggak terlalu banyak. Kita yang tetap pakai. Namanya pupuk kimia tetap kita belum bisa lepas, ya tetap kita pakai. Tapi nggak full kimia. Tapi tetap kita mainnya juga yang organik. Tapi kita aplikasinya barengan, campur bisa. Kalau per tanaman ini saya kocor itu sekitar 200 ml. Ya 1 gelas kecil itulah. Gelas apa itu minuman ale-ale apa itu ya segitulah kira-kira. Jadi kita juga nggak pakai gelas, makanya kita pakai alat semprotan motor itu, jadinya kita kira-kira sendiri, kita 200-an per pohonnya. Maksudnya dasar ilmu dari kampus atau dari sekolah kita nggak ada memang ya, kita ilmu titen aja. Oh kalau seperti ini kurang nitrogen, kalau seperti ini kurang magnesium ya kita ya sambil belajar juga, masih belajar terus saya juga. Kalau pas musim kemarau gini ada panas gini biasanya tungo sama trip itu yang biasa menyerang tungo sama trip. Yaitu kita ngatasi pakai akarisida aja, pakai A sama abamectin. Ya kalau nama produknya bebas tapi bahan aktifnya itu aja. Macamnya banyak obat di toko, tinggal beli. Kita sempat hari ini mungkin 2-3 hari udah kelihatan proses berkembangnya daun megar lagi itu sudah kelihatan. Saya pernah ngalami harga tertinggi itu 115.000. Pernah di sawah itu kita metik 10 kilo udah 1 juta lebih. Pernah
harga Rp300 saya juga pernah, tapi itu tahun 8 berapa dulu. Saya masih kecil itu ngalami. Iya, saya masih kecil ngalami harga Rp300 pernah. Tapi nek untuk tahun-tahun ini belakangan ini rata-rata ya sekitar 15 sampai 20 lah turun-turunnya cabai itu ya. Berarti kan cabai masih ada hasilnya. Kan nggak mungkin harga rendah terus seperti itu. Masih nutup ya, masih sekitar 15-20 itu masih nutup. Untuk dengan pemeliharaan seperti ini masih nutup. Jadi untuk antisipasi harga mahal, harga murah itu yang penting kita nanam terus. Kayak jaring ikan itu pakai pukat harimau itu kan ikan besar kecil kena. Ya nanti bisa kita ambil rata-rata per bulan berapa kan gitu. Nggak bisa dia mas dibilang kilo aja, kadang sekental, kadang 5 kilo, kadang 10 kilo, tapi hampir tiap hari kita ada panenan ya, dikit-dikit ada. Untuk sementara sampai saat ini nggak susah karena di sini ada pasar lelang. Nah, datang timbang udah bayar gitu. Bayarnya besok gitu. Nah, besok kita ngambil uang sama store lagi. Jadi ngambil uang yang kemarin. Nomor HP saya bisa. Yang penting janjian dulu. 085 712 729 444. Ya Pak Fajar Martoyo. Buat anak-anak muda jangan nyepelek ya namanya bertani ya. Kadang kan bertani itu nggak keren, kotor, tapi enggak. Bertani itu keren sekali. Ya, sekarang program pemerintah pertanian yang digalakkan, ya kan? Ya itu keren pokoknya untuk anak-anak muda semangat. Tidak tahu belajar, belajar gagal, nyoba lagi. Sekali gagal, nyoba lagi. Terus yang penting semangat. Jangan sampai sekali gagal langsung patah semangat. Itu yang bikin nggak kembali modalnya. Hasilnya luar biasa mas kalau cabai itu, kalau memang harganya pas bagus luar biasa. Pegawai negeri aja kalah. Iya betul, pegawai negeri nunggu 1 bulan baru gajian, tapi petani bisa sekali petik kalau pegawai negeri 1 bulan. Kita juga nggak ngecampingkan pegawai negeri, wong saya juga pegawai negeri. Ya, kalau untuk anak muda ya, yang penting semangat lah. Siapa lagi yang meneruskan pertanian ini kalau nggak generasi muda ya. Saya nanti semakin lama semakin tua nggak kuat bertani, ya udah ganti yang muda kan. Ya makanya yang saran kepada yang muda-muda silahkan. Bertani itu keren, banyak belajar. Yang penting banyak belajar, semangat. Gagal sekali, 2 kali, tidak masalah. Yang penting kita ulangi terus. Ya seperti itu. Dan untuk kita ya berharap bantuan-bantuan alat-alat pertanian bisa masuk ke daerah kita, kita senang sekali. Tapi sampai saat ini juga belum ada yang masuk ke kita.